Sebenarnya dari ini, Pak. Kalau menurut saya sih seperti ini. Selain dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang pro dengan usaha kerakyatan dan melibatkan gerakan koperasi, juga dari kemauan pengurusnya itu sendiri. Kalau pengurus KUD Wanasari itu antik, Pak, unik. Jadi setiap kali Ya. pergantian pengurus, sejak kami jadi pengurus, kami membuat sebuah aturan organisasi, peraturan organisasi yang di luar anggaran dasar, yaitu pengurus harus punya simpanan sukarela di KUD Wanasari untuk ketua Ya. minimal sekian sekian ada, Pak. Jadi itu dituangkan Ya. dalam peraturan organisasi. Kalau ingin jadi pengurus KUD Wanasari, ya Ya. seketua harus punya simpanan sukarela, Pak. Bukan hanya simpanan pokok, simpanan wajib, Ya. tapi simpanan sukarela itu minimal 40 juta. Ya. Wakil ketua 35 juta, sekretaris 30 juta, dan seterusnya seperti itu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Hari Koperasi 2024 dan memotret jatuh bangun koperasi, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengurus koperasi di Kabupaten Brebes, yaitu Bapak Juwari, adalah Ketua KUD Pangan Wanasari Brebes. Apa kabar Pak Juwari? Alhamdulillah sehat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, luar biasa. Pak Juwari adalah tokoh yang aktif dalam pengembangan sektor pertanian, terutama bawang merah. Pernah menjadi Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI). Saat ini menjadi pengelola dan Ketua KUD Wanasari Brebes. Nah, Pak Juwari mungkin bisa menceritakan secara singkat perjalanan berkoperasi sejak awal sampai saat ini menjadi Ketua KUD Wanasari. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bambang dan mungkin yang ada di sini. Perkenalkan dulu, saya Juwari. Saya petani, Pak. Ya. Kebetulan saya jadi petani itu sejak tahun 95. Sejak saya lulus kuliah di pertanian, saya nggak pernah melamar ijazah saya ke jadi ASN atau apa, Pak. Langsung saya jadi petani, Pak. Saya jadi petani Kuliah di mana, dan Pak, waktu itu? di Sekolah Tinggi Pertanian Farming Semarang. Oh. Farming Semarang, kemudian saya melanjutkan di Institut Pertanian Intan Yogyakarta, S1-nya di sana. Saya aktif di pertanian, membangun organisasi kelompok tani dulu, Pak. Saya punya kelompok tani. Yang sekarang ini kelompok tani saya sudah menjadi kelompok tani andalan yang menjadi pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Saya punya pabrik pasta bawang merah, olahan pasta berbentuk PT. Saya
mengolah bawang merah jadi pasta, diekspor ke Saudi, kemudian bawang merah jadi crispy, itu juga diekspor ke Singapura, dan bawang goreng dan lain sebagainya. Jadi bawang merah tidak hanya dipasarkan dalam segar saja, tapi dalam bentuk olahan-olahan. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Kemudian saya aktif dari tahun 95 membangun kelompok tani, yang saat ini kelompok tani kami sudah punya perseroan terbatas, sudah punya PT miliknya kelompok tani, Pak, BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Dan saya aktif di KUD, saya menjadi anggota KUD sejak saya masih kuliah. Saya sudah menjadi anggota KUD karena dulu KUD rekrutmennya dari yang pemilik lahan yang dulu itu ditanami tebu oleh TRI. Dan kebetulan saya punya lahan dan menjadi anggota KUD. Setelah itu tahun 2004 saya dipilih menjadi pengurus. Waktu itu saya masih sekretaris, saya dipilih sebagai sekretaris. Di organisasi tani, kebetulan saya kalau ingin tahu sejarah saya dulu aktif di pertanian, saya pernah menjadi delegasi petani Indonesia di Italia, Pak, di FAO, dalam acara World Summit and Sustainable Agriculture. Ada acaranya FAO di Italia, saya menjadi delegasi pada saat Presiden Bu Megawati, saya berangkat bersama Menteri Pertanian Pak Prakosa dan Ibu Megawati ke Italia. Saya delegasi Indonesia untuk ikut gabung di civil society di sana untuk membawa misi kami, yaitu pertanian ekologis waktu itu. Kemudian tahun 2004 saya dikirim sebagai delegasi petani Indonesia untuk pertukaran petani antar negara ke India dan ke Nepal, Pak. Saya dikirim ke India dan Nepal sebagai perwakilan petani Indonesia untuk pertukaran petani, membawa misi yaitu pertanian ekologis juga. Jadi petani ramah lingkungan, bagaimana petani itu berkelanjutan, sustainable agriculture. Kalau negara yang sudah saya kunjungi itu antara lain Filipina, untuk studi banding bawang merah di sana di Filipina. Itu pengalaman organisasi saya. Kebetulan saya tergabung di organisasi pertanian internasional, yaitu La Via Campesina yang ada di Brasil. Saya masih jadi anggota aktif, dan saya juga sekarang menjadi pengurus kontak tani nelayan andalan nasional, Pak. Sejak zamannya Pak Winanto dulu, saya pengurus kontak tani nelayan andalan nasional. Kemudian saya tahun 2012 saya terpilih sebagai Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia sampai dengan 2013 kemarin. Hasil Munas, karena saya sudah 4 periode, Pak. 2 periode jadi sekjen, 2 periode jadi ketua umum, sehingga secara anggaran dasar nggak boleh lagi. Munas kemarin di Semarang, saya sekarang tidak jadi ketua lagi. Kalau di KUD, kami sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dari sekitar sekarang sudah 2 periode jadi ketua KUD Wanasari. Ya, baik. Oke, Pak Juwadi luar biasa. Nah, sekarang ini pada umumnya kan banyak koperasi, khususnya KUD, yang mulai mengalami kemunduran ya. Jadi bahkan mungkin lebih dari separuh sekarang yang tidak bisa RAT. Nah, tapi KUD Wanasari ini termasuk yang cukup berhasil. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, ini bagaimana pengalaman KUD Wanasari dan mungkin dibandingkan dengan yang lain, kenapa yang lain bisa berguguran? Baik, kalau melihat itu, kita melihat sejarahnya KUD tempo dulu, Pak. Tempo dulu itu memang KUD itu dengan pemerintahan Orde Baru, itu program-program yang menyentuh ke rakyat langsung bisa ditangani, direkomendasikan untuk bisa ditangani KUD. Seperti pengadaan pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, itu ditangani oleh KUD, sehingga KUD itu bisa hidup pada zaman itu ya. Nah, sekarang beda lagi, kita harus bersaing di dunia, di zaman perekonomian global seperti ini, Pak.
Ketika kita dimanjakan dengan program-program pemerintah seperti pembayaran rekening listrik dan sebagainya yang bisa dilaksanakan oleh KUD sebagai badan usaha yang bisa menangani usaha-usaha yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat melalui KUD, itu memang dulu zamannya Orde Baru seperti itu. Nah, dampaknya adalah KUD-KUD yang tidak punya motivasi, tidak punya kegiatan di luar itu yang greget untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan melalui usaha-usaha sendiri yang produktif, itu akhirnya kolab nggak bisa itu. Nah, kebetulan KUD tidak seperti itu. KUD Wanasari sejak saya jadi pengurus, masuk di pengurus setelah Pak Tajudin jadi bupati, ya, almarhum Pak Tajudin Nurali, mungkin Bapak Bambang tahu lah almarhum Pak Tajudin Nurali itu begitu luar biasanya. Saya juga ditempa orang itu menjadi manusia yang seperti ini ya sekarang. Nah, kami mencoba membuka usaha-usaha lain di luar itu, seperti penyewaan ruko-ruko. Kami punya ruko-ruko 10 ruko yang kami sewakan. Alhamdulillah bisa mendapat penghasilan. Kemudian kami mendirikan Pertasop. Saya punya 2 unit Pertasop atau pom bensin mini yang langsung kerjasamanya dengan Pertamina. Kami langsung dikirim DO BBM dari Pertamina untuk menjual di pedesaan-pedesaan pom bensin mini. Kemudian kami juga melakukan usaha peternakan sapi, penggemukan yang 1 tahun bisa dijual untuk lebaran. Kami juga ini lagi merintis yang program yang kami rintis ini, yaitu jual beli sembako, kebutuhan masyarakat tentang sembako, karena belum pernah dilakukan KUD. Mulai dari ini sudah dirintis, rencananya sih pengennya dunia sekarang itu jemput bola. Jadi anggota itu butuh apa, dengan ngebin nanti kami antar gitu. Pengen seperti itu. Nah, ini lagi dirintis seperti apa, nanti masih dievaluasi. Kalau menguntungkan ya kami akan laksanakan. Mencoba membeli mobil box apa yang bisa mengantarkan kebutuhan masyarakat berupa sembako, ini lagi dirintis. Kemudian kami masih jadi distributor pupuk, baik pupuk subsidi maupun non subsidi. Saat ini kami masih mempertahankan sebagai distributor pupuk. Nah, kemudian kami sebagai agen dari Pertamina, agen LPG 3 kg, LPG 5 kg, ya, baik yang subsidi maupun non subsidi. Kami masih, sehingga alhamdulillah aset kami sekarang sudah mencapai 14 miliar yang kami kelola di KUD Wanasari. Itu kemudian kami juga menggunakan sistem akuntansi digital, ya. Artinya dengan model akuntansi seperti perbankan itu kita bisa memonitor setiap saat itu SHU-nya berapa, ada piutang berapa, dan di berapa kami tahu. Itu. Dan kami bisa mengontrol setiap saat untuk tindakan-tindakan penyimpangan keuangan dan sebagainya. Itu yang kami lakukan sehingga alhamdulillah sekarang ini masih eksis, Pak. Nah, Pak Juwari, koperasi ini milik anggota, sehingga tujuannya kesejahteraan anggota. Ada berapa orang anggota koperasi Wanasari, dan apa yang dirasakan oleh anggota selama ini dengan keberadaan KUD Wanasari? Oke, baik. Kami punya anggota itu saat ini itu 890-an. 890-an. Yang dulunya itu sampai 2000 sekian, ya. Anggota itu sampai 2000 lebih. Cuman kebanyakan itu anggota non produktif, ya, tidak aktif. Tidak pernah bayar simpanan, tidak pernah aktif ikut membeli atau
ikut membantu kegiatan-kegiatan KUD sehingga kami adakan rasionalisasi. Kami adakan rasionalisasi, kemudian sampai sekarang anggota yang sudah meninggal, yang sudah nggak aktif lagi, sudah sepuh-sepuh, oleh koordinator-koordinator desa, karena di desa itu ada koordinator perwakilan KUD di desa, satu orang koordinator namanya, yang tugasnya adalah menarik simpanan, melayani anggota yang di pedesaan untuk bisa beraktif dalam kegiatan KUD. Sekarang menjadi 890-an orang anggota kami. Kemudian pelayanan, yang jelas kami melayani kebutuhan pupuk mereka. Karena 90% itu anggota kami itu petani. 99% barangkali itu petani yang ada di Kecamatan Wanasari di pedesaan. Nah, anggota itu kami layani untuk kebutuhan pupuknya, kemudian ada lagi LPG 3 kg, kemudian barangkali ini lagi dikembangkan sembako. Kalau pertokoan kami untuk umum ya, siapa yang berani sekian ya silakan gitu. Jadi tidak untuk anggota khusus, tidak. Tapi tetap kami prioritaskan untuk anggota kalau ada anggota yang menyewa. Kemudian pelayanan yang lain kami untuk koordinator-koordinator anggota atau perwakilan kami sisihkan setiap tahun itu dari SHU untuk kesejahteraan dilebihkan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan di RAT. Kemudian setiap tahun juga kami kirimi bingkisan lebaran setiap hari raya anggota-anggota yang ada di pedesaan, perwakilan kita, sama daging kurban kemarin ya, setiap tahun dan itu. Sehingga mereka semangat membantu untuk kelancaran usaha KUD Wanasari. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, baik. Nah, yang menarik KUD Wanasari masih menjadi distributor pupuk baik subsidi maupun non subsidi. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang lain tidak mendapat kesempatan untuk menjadi distributor, Pak? Ya, ini salah satunya adalah terkait dengan proses perizinan, Pak. Terus terang saja, kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law, kami dipersulit, Pak. KUD ini memang sulit sekali. Ketika kami bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN, kemudian Pupuk Indonesia itu BUMN juga, itu persyaratannya adalah salah satu NIB-nya ada kode-kode NIB tertentu yang dipersyaratkan oleh mereka. Dan ketika kami membuat NIB itu, koperasi KUD Wanasari itu nggak bisa muncul, nggak bisa direkomendasi. Koperasinya harus memunculkan bidang usahanya. Misalnya koperasi pemasaran, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam kayak gitu. Akhirnya kami merubah akte. Lewat notaris kami ubah itu sebagai koperasi pemasaran unit Desa Wanasari. Sekarang namanya KPUD Wanasari, Koperasi Pemasaran Unit Desa Wanasari. Baru kita bisa mendapatkan itu NIB. Nah, NIB dan persyaratan yang lain itu termasuk yang lain-lain yang dilakukan secara online, OSS lah ya, yang pakai OSS itu dikeluarkan oleh Kemenkumham, baru dapat. Dan itu dipersyaratkan, dan tidak semua KUD bisa melakukan itu, karena harus berubah nama koperasinya. Kami sudah dirubah akhirnya. Dulu waktu kami perpanjangan kontrak dengan Pertamina, perpanjangan pertandatangan SPJB dengan Pupuk Indonesia juga harus seperti itu. Dan itu ada kecil dan ada besar. NIB kecil, NIB besar. Kodenya beda. Kalau saya sampai 3 kali merubah. Karena pada saat itu Pertamina mensyaratkan harus NIB-nya besar, seperti PT gitu. Bentuknya PT. Akhirnya kami berubah. Setelah itu beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian berubah lagi kecil. Akhirnya saya rubah lagi kecil lagi. Jadi itu bolak-balik. Kemudian untuk Pertasop, itu Pertasop yang kami bilang itu kecil, maka kami dirubah lagi kecil. Jadi ada kecil dan yang besar. Supaya Pertasopnya jalan, LPG-nya jalan, maka saya punya dua-duanya. Nah, satu lembaga nggak boleh punya NIB besar kecil 2, harus 1. Maka Pertasopnya
kami buat seolah-olah itu lembaga di bawah KUD, bentuknya CV. Akhirnya kayak gitu, Pak. Kami akal-akali seperti itu. Nah, itu baru jalan. Iya. Jadi CV itu miliknya KUD. Ada 2 unit CV, Ya. yaitu CV Wanasari Jaya Abadi kami buat itu sebagai Ya. apa namanya? Itu Ya. salah satu kami harus mengikuti Ya. menyesuaikan undang-undang yang Ya, sekarang, baik. undang-undang kita kerja. Ya, baik. Betul. Itu Pak, NIB itu singkatan apa? Nomor izin. Nomor induk berusaha. Ya. Ya, yang sekarang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Ya. Kemenkumham, untuk seluruh badan usaha di seluruh Indonesia, baik PT, Ya. CV maupun organisasi kemasyarakatan. Dan itu semua dipersyaratkan, Ya. maka saya lakukan itu menyesuaikan setelah ada undang-undang itu. Baik. Ya. Buktinya KUD Wanasari bisa, Pak, mengurus seperti itu. Kenapa yang lain tidak? Nah, itu tergantung dari eh, integritas dan kapabilitas atau kemauan dari pengurusnya sendiri. Ya, lalu kalau secara umum, Pak, kan ini yang mengeluh tidak hanya koperasi KUD, tapi banyak koperasi juga yang berjatuhan. Sebenarnya kalau menurut Bapak, ini pemerintah cukup apa memfasilitasi, melindungi, mendorong peran koperasi atau tidak sebenarnya? Sebenarnya dari ini, Pak, kalau menurut saya sih seperti ini. Selain dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang pro dengan usaha kerakyatan dan melibatkan gerakan koperasi, juga dari kemauan pengurusnya itu sendiri. Kalau pengurus KUD Wanasari itu antik, Pak, unik. Jadi setiap kali pergantian pengurus, sejak kami jadi pengurus, kami membuat sebuah aturan organisasi, peraturan organisasi yang di luar anggaran dasar, yaitu pengurus harus punya simpanan sukarela di KUD Wanasari. Untuk ketua minimal sekian ada, Pak. Jadi itu dituangkan dalam peraturan organisasi. Kalau ingin jadi pengurus KUD Wanasari, ya seketua harus punya simpanan sukarela, Pak. Bukan hanya simpanan pokok, simpanan wajib, tapi simpanan sukarela itu minimal 40 juta. Wakil ketua 35 juta, sekretaris 30 juta, dan seterusnya seperti itu. Dan ini sudah diterapkan atas hasil rapat anggota tahunan yang disepakati bersama oleh anggota maupun pengurus. Jadi bukan semacam saham, bukan. Artinya ketika pengurus itu sudah selesai, tidak jadi pengurus lagi, sudah nggak jadi pengurus, tahu-tahu punya tunggakan utang di KUD sekian juta, sekian puluh juta, nagihnya susah. Nah, itu ide itu, gagasan itu muncul ketika saya jadi pengurus. Loh, kok pengurus yang lama punya utang sekian, kok ketua yang dulu punya utang sekian, ditagih kangelan. Nah, itu akhirnya punya ide seperti itu sampai dengan sekarang, Pak. Itu. Jadi kalau disimpulkan, Pak, trennya KUD, kasus KUD Wanasari itu, sejak zaman dulu sampai sekarang itu trennya seperti apa? Menaik, menurun, atau stagnan? Kalau secara umum KUD itu umumnya menurun, Pak. Tapi kalau KUD Wanasari naik turun, Pak. Pernah naik dulu zamannya masih kita memegang pangan, kemudian menurun lagi ketika peralihan antara minyak tanah dengan gas. Ya, kita masih punya kesulitan usaha. Bahkan kami pernah SHU-nya hanya 23.000. Alhamdulillah sekarang sudah sampai 500 juta kan itu. Pernah seperti itu, Pak, dulu. Kita bangkit terus. Alhamdulillah kita bisa menemukan apa namanya? Dalam pikiran kami itu, kami jangan hanya hidup di KUD, tapi bagaimana kita menghidupi KUD. Karena kalau kita menghidupi KUD, maka kita akan menghidupi orang banyak. Ada karyawan, ada anggota, dan sebagainya yang bisa ikut bersama-sama membangun perekonomian kita bersama yang ada di KUD ini, baik anggota maupun pengurus, Pak.
Jadi pikiran itu harus dibangun dalam diri kita sendiri, Pak. Menurut saya itu, Pak. Kalau secara umum KUD memang menurun semua karena di Jawa Tengah mungkin satu-satunya yang punya SHU bisa sampai 500 juta. Satu-satunya kalau di Wanasari. Yang lain saya lihat ketika saya kumpul di kantor dinas koperasi provinsi, aduh cuma 80 juta, aduh cuma 30 juta. Gimana caranya yang kayak gitu? Nah, itu salah satunya, Pak. Ya, jadi memang diperlukan pengurus yang memang punya idealisme untuk memajukan untuk kepentingan bersama, bukan sekedar pengurus yang mencari kegiatan gitu kira-kira, Pak ya. Betul, betul, Pak. Dan yang punya integritas, Pak, penting sekali itu. Integritas itu luar biasa. Nah, sekarang kalau menurut keyakinan Pak Juwari, koperasi ini potensinya seperti apa? Apakah selama ini kan kelihatannya dunia swasta itu lebih kuat, lebih cenderung koperasi ini makin mengecil. Bahkan sekarang ada koperasi yang seperti koperasi tapi sebenarnya lebih merupakan seperti bank gitu, Pak. Jadi namanya koperasi. Nah, itu seperti apa kalau menurut Pak Juwari? Kalau menurut saya, satu-satunya badan usaha yang paling strategis untuk bisa mengangkat perekonomian masyarakat ya koperasi, Pak. Karena begini, Pak. Jadi selain kita melayani anggota, kebutuhan anggota, hasil dari keuntungan itu untuk anggota lagi kembali ke anggota berupa SHU. Beda dengan badan usaha yang lain. Contoh, kami bersaing sebagai distributor pupuk dengan distributor yang lain. Ada 15 distributor pupuk di Kabupaten Brebes. Salah satunya adalah KUD Wanasari, punya saya. Nah, mereka yang bentuknya CVPT itu ketika untung dari hasil penjualan pupuk ke petani, apakah keuntungan diberikan ke petani? Enggak. Mereka dia makan sendiri oleh yang punya CV. Kami melayani petani, menyediakan pupuk ke petani, dapat untung sekian, kembalikan lagi ke petani. Itu luar biasa. Makanya di Belanda itu maju kayak gitu. Nah, mestinya pemerintah bisa melirik sampai ke situ dong. Sehingga tidak menganaktirikan KUD. Saya kira itu, Pak. Itu menurut saya. Dan kalau mau diselidiki atau diberi, ya itu. Nah, sekarang kira-kira ke depan seperti apa, Pak? Karena Pak Prabowo ini juga pernah aktif membina atau bahkan jadi pembina Input kalau tidak salah. Apakah koperasi terutama KUD punya harapan yang lebih baik ke depan kira-kira? Ya, saya berharap dengan kepemimpinan yang sekarang ini, yang alhamdulillah Pak Prabowo sudah terpilih menjadi presiden, kebetulan beliau adalah pembina Input, bisa melihat sampai ke situ, Pak. Sampai ke bagaimana kesejahteraan petani di tingkat pedesaan itu bisa andil melalui KUD-KUD yang ada di pedesaan sehingga mereka bangkit. Misalnya program-program yang bersentuhan dengan masyarakat bisa lewat KUD. Misal ini ada program PKH yang menyediakan beras kepada masyarakat ekonomi lemah di pedesaan ya, atau bantuan-bantuan daging, makanan-makanan yang ini bisa dong KUD sebagai suppliernya untuk mengedrop di desa-desa. Yang kayak gitu KUD dilibatkan, oh luar biasa. Artinya mereka juga bukan hanya menyediakan atau mensuplai kebutuhan program pemerintah berupa PKH, berupa makanan, daging, telur maupun beras, tetapi hasil dari kegiatan itu keuntungannya kembali lagi ke
pedesaan sebagai masyarakat yang Ya. menikmati itu. Dan Ya. mudah-mudahan para pembisiknya Ya. atau pendamping-pendampingnya Pak Prabowo bisa sampai ke situ, Pak. Nah, mudah-mudahan juga nanti Ya. kebetulan saya dulu sih waktu Pak Agung, mungkin kenal dengan Pak Agung Mujiantoro ya Pak ya. Ya. Agung Ya. Mujiantoro, DPR RI, dulu di Komisi 4, itu TA-nya saya. Ya. Saya sebagai TA Pak Oh. Agung. Iya, dan sekarang saya masih aktif walaupun beliau di Komisi 2, sekarang saya masih jadi TA-nya Pak. Untuk beliau, untuk Ya. membantu beliau sehingga masukan-masukan dari kami sesuai dengan Ya. ini aspirasi dari masyarakat bisa sampai ke beliau. Kalau ada yang Ya. kaitannya dengan koperasi, saya akan ikut masuk di sana, Pak, untuk memberikan masukan-masukan kepada Oke. beliau. saya Ya. saya TA-nya Pak Abu Baik. Pak aktif, Mas. Iya, kalau begitu KUD siap untuk dilibatkan program makan bergizi gratis yang akan Oh, dilakukan oleh siap sekali. pemerintah. Ya. Siap, siap sekali. Ya. Luar biasa. Baik, terakhir Pak Juari, mungkin bisa disampaikan apa yang diharapkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pada umumnya, internal KUD, Pusput, Inkut, supaya koperasi-koperasi ini kembali berperan. Karena dikatakan tadi oleh Pak Juari, bahwa koperasi ini tulang punggung perekonomian dan secara konkret bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama petani. Monggo, Pak. Baik, saya berharap ke depan itu mungkin harapannya terlalu tinggi ya, tetapi ini sebenarnya kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat kita semua. Jadi yang terkait dengan pengadaan pangan yang ada di pedesaan, harapannya pemerintah juga melibatkan KUD-KUD yang saat ini eh, KUD kebanyakan terpuruk karena program Ya. itu kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang sekarang bersaing dengan swasta. Kita memang Ya. sulit untuk bersaing dengan swasta yang mereka sendiri, swasta itu tanpa hitung-hitungan, yang penting untung dulu. Ya. Dengan KUD itu segala Ya. macam harus dilaporkan kepada ini. Nah, Ya. pembinaan kepada gerakan koperasi dibangkitkan lagi, Pak. Jadi Ya. dinas-dinas koperasi yang ada di kabupaten kota berharap lebih jeli untuk melihat koperasi-koperasi yang Ya. sekarang banyak yang stagnan, jalan di tempat, kemudian banyak yang Ya. tidak produktif, supaya gerakan pembinaan itu untuk koperasi-koperasi di pedesaan bisa ditingkatkan lagi, baik dari Pemda, kabupaten, provinsi maupun nasional. Kemudian saya juga berharap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang terkait dengan pangan, yang terkait dengan kehidupan masyarakat di pedesaan, itu meskipun masyarakat atau swasta dipersilahkan untuk bisa menangani, KUD pun diberi kesempatan untuk bisa me, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga perekonomian itu akan bisa terangkat, masyarakat di tingkat pedesaan bisa ikut diedukasi soal kehidupan berkooperasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah di tingkat pusat, saya berharap Pak Presiden Ya. melihat lebih detail tentang koperasi yang sekarang baik yang sudah tumbuh maupun yang stagnan, untuk bisa lebih digerakkan lagi sehingga kata-kata sokok guru perekonomian itu bisa terwujud kembali, Pak. Ini harapan kami, Pak. Kami merasakan, walaupun dulu saya belum jadi pengurus zamannya Orde Baru, saya merasakan sekali dulu bapak saya pengurus di sini, luar biasa, Pak. Kami bisa merasakan betapa guyupnya masyarakat di pedesaan ikut bersama-sama Ya. membangun perekonomian untuk dirinya sendiri, Pak. Itu, Pak, harapan kami, Pak. Ya. Baik.
Terima kasih sekali Bapak Juwari, Ketua KUD Wanasari Brebes yang cukup kreatif, cukup banyak gagasan untuk tetap bisa bertahan dan menyongsong masa depan koperasi yang lebih baik dan penuh harapan. Sekali lagi selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi